Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan meneruskan perjalanan kita. Di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Beringharjo yang dulu bernama Pasar Gede, yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di pasar ini sebagai pusat sentra penjualan batik, ada juga sayuran, kuliner, dan lain sebagainya. Tetapi perjalanan kali ini kita tidak akan ke Pasar Beringharjo, tapi akan mengunjungi bangunan di sebelah kiri Pasar Beringharjo, yaitu Benteng Vredenburg. Di depan nanti ada pertigaan, yaitu Jalan Malioboro. Kita akan belok ke kiri menuju ke titik 0 km, dan pintu masuk dari Benteng Vredenburg ada dua, yaitu di depan gedung Kepresidenan atau Gedung Agung, atau di depannya Bank Indonesia. Di sana kita bisa parkir motor maupun mobil. Tepatnya di sebelahnya Taman Pintar. Di sebelah kiri tadi itu pintu masuk utamanya. Selamat datang, selamat jalan-jalan teman-teman. Pastikan kamu hati-hati kewaspadaan terhadap barang-barang taman Dan kita sudah sampai di titik 0 km. Kalau lurus ke alun-alun Keraton Jogja, kalau ke kanan ke arah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah atau ke Wirobrajan. Dan sekarang kita belok ke kiri menuju tempat parkir motor. Ini jam. Dan di sebelah kanan kita ini adalah gedung Bank Indonesia. Beberapa meter dari sini ada pintu masuk ke arah parkir Benteng Vredenburg. Dan kita telah sampai di pintu masuk parkirnya. Masuknya dari sini apa dari sana? Dari sini Kak? Enggak, nanti masuknya ke museum. Iya, dari sini. Lah sini bisa ya? Bisa. Dari sini ya? Sini buat mobil. Ah. Dari sebelah sini. Enggak, pintu yang depan sana masuknya. Ini jalan kaki. Oh, sini motor ya. Ya. Makasih. Dan menurut keterangan Bapak keamanannya tadi, pintu utama khusus untuk pejalan kaki. Untuk motor dan mobil bisa parkir di sini. Selamat pagi Bapak. Iya. Mau berkunjung ke museum Benteng. Iya. Untuk pembelian tiket masuk museumnya langsung di sini. Oh, boleh. Satu tiket dewasanya 15.000. Ah, Untuk dua dewasa ya. ya. Totalnya jadi 30.000. Oke. Pembayarannya non tunai, mau pakai kris atau kartu ATM? Kartu ATM. Yang benar. Jadi untuk tiket masuknya sekitar Rp15.000. Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintahan kolonial Belanda yang masuk ke Yogyakarta. Dikutip dari Kebudayaan Yogyakarta.go.id bahwa Benteng Vredenburg di Jogja dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Berdirinya Benteng Vredenburg di Jogja tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Jogja. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Karena kemajuan keraton semakin pesat, membuat kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar
diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton dengan dalih agar Belanda bisa menjaga keraton dan sekitarnya. Tetapi sebenarnya maksud Belanda hanya untuk mengontrol perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Simak perjalanan virtual ke Benteng Vredenburg bersama kita. (7 Agustus 2025) di pagi hari yang cerah ini kita sudah berada di pintu masuk samping menuju Benteng Vredenburg. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasi yang menghadap ke jalan utama menuju keraton dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Seiring berjalannya waktu, benteng ini pernah dikuasai juga oleh Inggris maupun Jepang yang datang ke kota Yogyakarta. Pada serangan umum 1 Maret 1949, pasukan Tentara Nasional Indonesia menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Dikutip dari Vredenburg ID, bangunan di depan kita ini merupakan barak prajurit yang ada di sebelah barat. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Dan sekarang bangunan barak prajurit ini difungsikan sebagai kafe di ruang bawah dan ruang pameran di lantai atas. Juga terdapat jasa foto kalau ingin berfoto-foto di bangunan yang dengan arsitektur yang cantik ini. Beberapa fungsi bangunan di sini antara lain sebagai ruang kajian, ruang visual maupun ruang diorama untuk memamerkan sejarah, serta ada juga toko souvenir. Dan kita sekarang berada di luar Benteng Vredenburg atau tepatnya di halaman Benteng Vredenburg untuk melihat-lihat suasana taman yang ada di sini sebelum menyaksikan diorama yang ada di dalam Benteng Vredenburg. Jenderal Sudirman. Di depan kita ini ada patung Jenderal Sudirman. Urip Sumoharjo ya. Bawa sih di semua? Hah? Buat sih di semua? Di depan kita ini adalah monumen serangan umum 1 Maret yang dibangun untuk mengenang perjuangan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat dalam merebut kembali Yogyakarta dari Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Memiliki relief dan 5 patung yang menggambarkan para pejuang TNI dan rakyat sipil yang bersatu dalam serangan tersebut, serta latar belakangnya adalah gunungan. Ya.
merupakan pintu gerbang utama Benteng Vredenburg. Pada 29 Juni 1949, setelah pasukan Belanda mundur dari Yogyakarta, maka pengelolaan benteng ini diserahkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia dan sekarang dijadikan sebagai museum untuk mengenang perjuangan nasional dengan nama Benteng Vredenburg. Dan untuk memasuki gedung diorama, gedungnya ber-AC. Bangunan di sebelah kiri ini sekarang dijadikan sebagai toko souvenir. Bangunan di sebelah kiri ini adalah diorama 2 dan di sebelah kanan itu adalah diorama 1, di mana diorama 1 terdiri dari 11 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai pendudukan tentara Jepang di Jogja. Dan sekarang kita berada di galeri diorama 2 yang terdiri dari 19 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Di depan kanan ini adalah patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka merah putih. Selain itu, para pemimpin negara yang sebelumnya ditawan dibebaskan kembali dan menarik seluruh pasukan Belanda ke Yogyakarta. Peristiwa ini memberikan nama yang kembali.
Setelah mengabaikan perjanjian tidak janji dan rekrut, seolah tak ingin kehilangan momentum, Belanda menyerang menguasai Jawa dan Hah? Beda airmu. Itu di sana. Oh, bagus. Sekarang kita berada di depan gedung diorama 4 yang terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Yuk. Sekarang kita mau masuki gedung diorama 1.